selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan aku di sini. Aku lagi di rumah adekku seperti biasa karena aku masih harus bolak-balik ke dokter gigi ya. Jadi aku kemarin 2 hari yang lalu kan aku ke dokter gigi untuk ganti karet gitu. Biasalah aku setia dengan warna yang hitam karena memang favorit aku kan warna hitam. Pakaian atau apapun kan sukanya warna hitam sebetulnya, cuman kadang-kadang aja karena yang dulu-dulu udah macam-macam warna dibeliin, ya udah pakai aja atau apa gitu kalau itu pakaian. Kalau aku sendiri pribadi aku sukanya belinya ya warna hitam. Nah terus sampai karet gigi pun warnanya hitam gitu, gak suka warna-warni. Nah 2 hari yang lalu kan seperti di video aku sebelumnya, aku ke dokter gigi ganti karet, habis itu kawatnya dikencangkan juga gitu. Nah terus malamnya kan aku cabut gigi ya, yang sakitnya minta ampun gitu karena giginya sehat tapi melintang tumbuhnya, jadi dicabut sekalian juga karena selain melintang juga bertumpuk 3 di sana giginya. Wow gitu loh, saking penuhnya rahang aku dipenuhi gigi karena rahangnya kecil ya, begitu deh. Terus aku sesudah itu kan karena waktu malam itu dipotong kawat giginya di bagian yang dicabut itu, akhirnya kan aku mikir paling aku harus ke dokter gigi lagi, kan gimana juga cara menarik gigi yang sebelahnya gitu yang perlu ditarik gitu kan. Akhirnya paginya pukul 8 aku ke dokter gigi lagi, keesokan harinya tentu saja ke dokter gigi lagi. Katanya dokter giginya tuh prakteknya per selang-seling harinya gitu, jadi Selasa, Kamis, Sabtu gitu ya. Aku tanya kenapa kok gitu, kan praktek dokter gigi kan biasanya tiap hari, katanya karena memakai hazmat gitu kan. Iya tau lah, pakai hazmat kan panas ya, terus ya macam-macam aturannya gitu kan. Kasihan juga sih, ya udahlah aku bilang. Akhirnya kan kemarin aku balik lagi ke rumah gitu, nggak ada perbaikan atau apa gitu ke gigiku, ya dibiarin aja terbuka kayak gitu dulu. Nah tetapi kata dokter giginya aku besoknya, maksudnya hari ini tadi pukul 8 aku kembali lagi ke dokter gigi karena mereka kembali ke jadwalnya gitu kan bekerjanya. Akhirnya tadi aku ke dokter gigi lagi pukul setengah 8 aku udah nyampe, dan pukul 8 lebih aku dipanggil gitu. Ternyata banyak yang antri. Nah akhirnya ke dokternya keduanya suami istri itu ketawa gitu kan, ya dipotong katanya sama dokter Irna. Aku bilang iya, katanya menghalangi. Terus ya aku apa adanya aja ngomong kan, emang kayak gitu kenyataannya. Terus dokter yang cewek kan, dokter itu bilang ini harus ditarik, ini sakit sih katanya. Terus yang dicabut, bagian yang dicabut itu gusinya sakit nggak? Aku bilang sakit-sakit gitulah. Udah kadang sakit ya udah sekalian aja gitu kan, daripada ntar sakit terus sembuh sakit lagi gitu, ya udah sekalian aja. Dalam hati aku ya sakit dikit aku bilang gitu. Memang kenyataannya aku berusaha untuk bilang itu nggak sakit sih sebenarnya, tapi kadang-kadang sakit gitu kan. Terus kata dokternya kan, ya memang gigi yang sebelahnya itu harus ditarik dulu, memang waktunya udah ditarik sih sebenarnya katanya. Aku bilang tarik aja dok, nggak apa-apa. Habis itu tahu nggak apa, pas saat proses itu ya, saat proses penarikan gigi itu kan kawat giginya diganti semua tuh untuk menghubungkan behel ini. Jadi di sini dari awal sini diganti semua kawatnya gitu, satu kesatuan kan biar bisa narik gitu. Karena di sini kan kemarin dipotong yang aku bilang itu ya sama dokter gigi yang nyabut gigi itu. Nah akhirnya kan ini pakai yang baru lagi nih kawat giginya. Habis itu
apa namanya, stafnya kan nanya lagi, warna apa bu, warna apa bu, aku bilang hitam. Dokternya bilang hitam, orang dia suka hitam kok warnanya, katanya. Ketawa. Aduh, berkali-kali stafnya nanyain, dokternya ngamot aja, warna hitam dibilangin gitu. Akhirnya kan dipasangin lagi, sakitnya minta ampun karena udah sakit yang di gusi ini yang barusan dicabut. Satu malam, 2 malam sebelumnya. Abis itu ini kan sakit semua nih, sakitnya minta ampun, udah gitu ditarik pula ya, bisa dibayangin berlipat-lipat sakitnya. Nah, sorry, ada 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 kendaraan yang berisik lewat ya. Nah terus aku lanjutin ya. Abis itu tahu nggak apa, terus pada saat lagi proses penarikan itu memakai yang pakai ring itu ya untuk menarik giginya. Tahu nggak apa yang terjadi? Ibu dokter itu bilang gini, karena sama-sama dokter gigi. Aku bilang, bu, katanya ini harus pakai behel bawah loh sekalian, sudah saatnya dipasang. Aku bilang iya dok, dari kemarin saya nungguin kapan dipasangnya, kan udah sekitar hampir 6 bulan ya, aku bilang gitu, kok nggak dipasang-pasang juga ya behel bawah gitu kan. Ya mereka mikirnya gini, aku keberatan apa karena biaya gitu kan. Memang sih biayanya mahal, karena kan pasang atas aja udah 4,5 juta rupiah ya, terus di bawahnya itu kalau atas bawah katanya itu aku harus nambah 3 juta rupiah untuk yang di bawah, jadi totalnya 4,5 tambah 3 gitu kan ya. Jadi 7,5 juta rupiah totalnya untuk pemasangan aja. Jadi pemasangan awal sampai dilepas, artinya proses penggantian kawat dan lain-lain itu nggak dipungut biaya lagi. Jadi yang dipungut biaya cuman pada saat kalau ada bracketnya yang hilang itu dikenakan Rp75.000. Terus kalau apa namanya, kalau ganti kawat sih enggak, ya kayak tadi kan prosesnya enggak bayar sama sekali gitu, padahal itu kawatnya ganti total gitu kan, karena memang prosesnya seperti itu. Terus pokoknya intinya sejak dipasangin sampai dilepasin itu atas bawah rahang, gigi di rahang atas bawah itu 7,5 juta rupiah, tapi satu rahang aja. Untuk di atas 4,5 juta rupiah, di bawah 3 juta rupiah, jadi 7,5 juta rupiah totalnya. Nah terus kalau mau pasangin bracket yang lepas gitu, asal ada bracketnya itu tidak dikenakan biaya juga, ya baik sih. Jadi aku nggak pusing-pusing lagi mikirin. Nah terus kalau untuk per visit atau tiap kali check up untuk pengencangan kawat gigi dan penggantian karet itu dikenakan Rp100.000 untuk satu rahang ya. Kalau atas bawah rahangnya itu Rp120.000. Aku mikirnya pokoknya kerjakan aja, kan untuk kesehatan ya alasannya, dan memang aku dan suamiku udah alokasikan segitunya gitu loh. Pokoknya suamiku mendukung banget. Nah akhirnya aku bilang gini, kapan dok? Besok katanya pukul 4 sore. Oh ya, jadi Jumat besok pukul 4 sore. Oke lah, sebelum pukul 4 aku udah di sini, aku bilang gitu. Mereka ngakak ketawa. Alamak, akhirnya apa? Padahal aku kan perlu perpanjangan STNK. Gitu, STNK aku berlaku sampai tanggal 14, jadi tanggal 15 udah expired gitu kan. Jadi hari terakhir itu tanggal 14. Jadi aku mikir-mikir kan hari Senin masih bisa lah ya. Pas hari terakhir gitu kan aku renew atau perpanjangan STNK aku beserta pajak-pajaknya otomatis ya. Jadi aku masih ada waktu untuk kembali ke kampung halaman gitu. Aku maunya hari ini, tapi aku pikir kalau aku besok ada, ini berhubung masih pukul 9 pagi ya, kalau aku balik ke kampung halaman sekarang kan perlu waktu 3 jam lebih ya, capek pasti. Terus apa namanya, jutek juga. Terus besoknya balik lagi kan aku kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Badan aku udah tua juga, udah 41 lebih, hampir 42 kayak gini.
cewek pula, terus di jalanan banyak truk, banyak ya truknya ngangkut-ngangkut pasir, terus angkutan umum, habis itu juga banyak bis gitu ya, pokoknya macam-macam lah, penuh jalanan kan ya, nggak enak sih. Aku mikir ya udahlah, maunya sih lebih cepat kembali ke kampung halaman, rencananya hari ini malah nggak mau mepet-mepet gitu waktunya, cuman apa boleh buat ya, karena kalau aku terlambat pasang behel bawah juga efeknya luar biasa, nanti berantakan lagi giginya gitu loh. Jadi aku mikir-mikir ya udah, mana capek, mana udah tua bolak-balik, enggak lah, aku bilang pas hari H-nya aja, hari H terakhir, hari terakhir STNK aku berlaku, hari itu juga aku renew gitu, karena terhalang Sabtu Minggu kan. Sebenarnya kalau hari Sabtu itu buka, aku hari Sabtu ngerjainnya, tapi berhubung Sabtu Minggu tutup ya jadi hari Senin, apa boleh buat gitu ya. Tapi yang jelas aku akan kerjakan semuanya, jadi gigi diberesin juga karena lumayan jauh kan, 3 jam lebih perjalanan gitu. Itu kalau nggak macet, kalau macet ya dipikir-pikir aja sendiri gitu sepanjang itu. Nah terus apa namanya, jadi aku tadi udah nyiapin withdraw uang lagi gitu, terus aku emang udah bilang sama suamiku gitu, dia bilang ya setuju aja gitu, apapun yang terbaik, makin cepat makin baik, karena giginya perlu dikontrol banget, harus dimonitor terus gitu kan perkembangannya, karena kan untuk kesehatan tadi gitu. Nah terus ya besok balik lagi ke dokter gigi, jadi tiap hari aku ke dokter gigi. Ceritanya dari 2 hari yang lalu aku nyampe ke Martapura, jadi bolak-balik Martapura Banjarbaru, Martapura Banjarbaru, kadang nengok rumah juga, rumahku yang mau dijual gitu kan, semoga cepat laku lah, karena aku kan harus menemani mamaku yang sendirian sejak ayahku meninggal gitu. Nah terus apa namanya, iya gini deh nih, ditarik kan, nah ya udahlah ya, jadi ini nanti katanya perkembangannya cepat, ini ngeri juga ya. Jadi tarik sama dokter giginya yang di sini, maaf bentar, nih yang pakai ring itu, yang ring yang ada bulatannya dah, nih ke sini, iya ditarik kan rahangnya. Nah ini juga katanya yang di bawah emergensi banget, harus mengikuti perubahan itu gitu lah. Jadi ya mungkin yang ini juga yang di atas nanti dikenakan seperti itu, ya udahlah ya. Sementara gigi bawahku kayak kipas. Iya katanya dokter sih dulunya waktu kecil itu kurang pengetahuan tentang gigi mungkin katanya. Jadi sebenarnya kalau ngerti tentang masalah gigi geligi gitu, ini bisa diantisipasi, bisa diatasi gitu. Tapi karena nggak ngerti ya apa boleh buat ya, katanya rahang bawahku tidak berkembang, jadi apa namanya, otomatis kan nggak gini, nggak lihat, coba lihat jauh banget, jomplang gitu kan gapnya, ya sudah lah gitu kan. Nah saat ini aku susah banget makan, kepikiran terus tentang gusinya itu, karena masih terbuka kan gusi aku yang dicabut giginya 2 malam yang lalu itu masih terbuka, kadang masih berdarah juga. Jangan ditanya masalah sakit, pasti sakit, tapi memang harus seperti itu. Masih mending cuma 1 gigi yang dicabut, coba banyak, ada yang sampai 3, ada yang sampai 4 katanya, dengar aku cuma 1, alhamdulillah kan, ya udahlah syukuri apapun itu ya. Nah jadi kembali lagi, aku harus siap-siap, besok pukul 4 udah ada di sana, pukul 4 sore gitu, untuk pasang behel bawah. Semoga lancar, tidak ada bermasalah, dan aku bisa kembali lagi ke kampung halaman untuk perpanjangan STNK aku.
dan juga mengerjakan hal-hal yang lain yang perlu dikerjakan yang sempat tertunda selama 5 hari ini. Aku berusaha untuk positif selalu, apapun itu syukurin, positif aja gitu, positive thinking, positive behavior gitu ya, lakukan dengan gembira aja gitu, karena semua itu untuk kebaikan kan. Oke, jika kalian suka jangan lupa subscribe ya, terus jangan lupa like, komen, dan share juga. Dan sampai jumpa minggu depan ya, sampai jumpa besok. Oke, dadah, selamat beraktivitas semuanya.